Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, dan insyaallah dengan nikmat kesempatan dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Hatta. Insya Allah pada sore hari ini pertemuan kita yang 9. Insya Allah dilanjut untuk hari Rabu ya Ustadz ya. Pertemuan kita 10. Jadi insya Allah besok kita ada lagi Insya pertemuan Allah. kita yang 10 di jam yang sama, itu pada asar. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli beserta ala keluarga, sayyidina para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini akan memperoleh syafaat yang berakhir, dan insya Allah dipertemukan di roda minyak jannahnya kelak. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawala wa ba'd. Sada Sayyidat, Bapak Ibu muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di petang hari ini kita kembali bersama-sama hadir dalam majelis Hatta, halaqah tadabbur Al-Quran. Yang hari ini kita akan sampai pada akhir surah Al-Munafiqun. Yakni surah Al-Munafiqun pada ayat ke-9 dan ke-10 insya Allah. Maksud saya 10 dan 11. 10 dan 11 Ustaz. Iya, 10 dan 11. Insya Allah. Ini lanjutan dari rangkaian sebelumnya, Bapak Ibu muliakan. Eh, karena ini ada pada surat Al-Munafiqun, maka sebenarnya berkisah tentang orang-orang munafik, ancaman orang munafik, tetapi ayat ini juga bisa kita gunakan sebagai warning buat kita, sebagai pelajaran buat kita, ya, mengingatkan kita dan menjaga kita jangan sampai terperosok, tergolong, termasuk pada golongan orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam surat ini penyesalan dan kerugiannya. Baik, kita akan mulai pada surah Al-Munafiqun ayat 10. Ayat 10 dulu ya. Ibu. Siapa nih Bu Nana yang akan membacakan untuk kita nih? Baik, dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum Bu Kuria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayat 10. Oh iya, Ibu, ayat 10 dulu Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatin ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Alhamdulillah. Baik. Iya, 10 ayat 10. Bu Dana, ayat 11 siapa yang akan bacakan untuk kita?
Silakan dengan Ibu Nunu. Bunda ya, Bunda Nono. 11. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Sayyidah Nunu. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik wa athabana wa athabakum ala istima'il Qur'an Karim. Semoga Allah membalas setiap huruf yang dibacakan maupun didengar dari ayat-ayat firman Allah tadi. Semoga di bulan Ramadan ini kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, disinari oleh Al-Quran, dan kelak insya Allah beroleh syafaat dari Al-Quran Al-Karim, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat, Bapak Ibu muliakan, pada tarjamah dahulu ya, tarjamah, yakni ayat yang ke-10 dulu nih. Al-mautu itu artinya adalah kematian. Kematian ya. Ahadak, salah seorang dari kalian. Salah seorang dari kalian. Ayat dia, apa ayat dia? Sungguh akan datang. Atau Datang. Datangnya gitu ya. Datang. Datangnya. Atau datang aja. Datang. Bisa juga ya dia itu mendatangi. Min qabli, Dari sebelum. dari sebelum. Tapi Bapak Ibu, kata minnya tidak perlu diterjemahkan ya. Jadi sebelum saja artinya. Betul bahwa min itu sebelum, apa dari. Nah, tapi kalau ada min, qabli, min, ba'di, maka minnya tidak perlu masuk dalam terjemah. Ya. Itu penegasan saja. Razaqanakum. Kalian. Ini rizkikan kepada Kalian. kalian. Ma. Apa-apa. Apa ya? Itu apa-apa yang. Apa yang. Min. Dari, tapi dalam tafsir bisa artinya sedikit. Sedikit. Nah, min itu sedikit. Dari itu sebagian maksudnya kan ya. Amfiku berinfaklah. Uanya dan. Gitu ya. Ya. Coba. Jadi kalau kita coba terjemahkan dari kata-kata yang saya baca ya. Gabungan kata-kata yang saya baca ya Bapak Ibu. Siapkan mikrofonnya dibuka kalau berkenan. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu artinya apa? Dan berinfaklah. Boleh kalian gini ya, berinfaklah kalian. Ya. Dan berinfaklah kalian. Ulangi lagi. Wa anfiqu Dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum. dari apa yang telah kami rezekikan kepada Ya, kalian. mulai dari apa yang kami rezekikan kepada kalian itu sedikit saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Jadi bisa dari, kami maksudnya dari itu adalah sedikit saja dari apa yang kami berikan kepada kalian. Sedikit saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut. Sebelum datang Datangnya salah seorang
salah seorang sebelum dari kalian kematian yang datang mendatangi salah seorang dari kalian. 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 Ya, bisa juga mendatangi kalian maksudnya gitu. Sebelum kematian mendatangi kalian. Kalian. Ayo Kalian. kita kalian. ulang lagi ya Bun ya. Ini supaya nggak membingungkan boleh dah dari saja di sini dari. Oke, dari. Hmm, Oke. Hmm. Ayo kita mulai lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Artinya Dan berinfaklah dari kalian berinfaklah kalian sedikit dari saja dari apa apa ya yang telah Saja kami kalau rizkikan kami rizkikan kepada dari kalian. kalian. kami rezekikan kepada Nah, karena kaliannya sudah ada di awal, maka kalian yang kedua nggak perlu disebut nggak apa-apa. kami rezekikan. Kami rizkikan. Dan berinfaklah kalian dari apa yang kami telah rizkikan. Kami Kami telah rizkikan. Kalau kami Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum Sebelum Kematian kematian mendatangi mendatangi salah satu dari salah kalian. seorang dari kalian. kalian. Iya. Kita ganti sini salah seorang kalian sebelum kematian mendatangi kalian. Nah, Sebelum gitu. kematian mendatangi. Sebelum kematian mendatangi kalian. Oh, gitu Bapak Ibu. Ya, sekarang kita coba. Siapa yang Bu Ana akan menerjemahkan satu baris? Silakan dengan Ibu Uni. Uni Liani, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam ya siap Bun. Oh, gitu. Oke, yang Siap. baik. Boleh. Dari satu-satu apa Ustadz yang baca satu-satu? Ini apa dipotong-potong separuh-separuh aja Bun. Beberapa kata wa amfiku mimma razaqnakum begitu 2 kali. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfaku Wa dan amfiku. wa anfiku ya. Wa Amfiku. anfiku dan berinfaklah kalian Betul. mimma razaqnakum dari apa yang telah kami rizkikan min qablu Min qabli. min ya Allah min qabli ayati ahadakumul maut Iya. dari sebelum kematian mendatangi salah satu dari Dari kalian. kalian. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Siapa lagi? Ayo Bun. Yang kedua. Kedua, silakan Pak Haji Jainal. Assalamualaikum. Ayo Zainal, monggo. Terima kasih, Bana. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah kalian dari apa yang direzekikan pada kalian min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum kematian mendatangi kalian. Begitu. Sebelum kematian mendatangi kalian. Benar. Baik. Nah, ini al-mautu ini posisinya kedudukannya sebagai apa nih? Namanya sebagai fa'il. Bapak Ibu, fa'il subjek. Subjek ini. Fa'il, ini subjeknya nih. Ahadakum ini mudhof ilaih plus maf'ul bih. Maf'ul bih ini objek. Maf'ul bih. Ya maf'ul ahadanya, mudhof ilaihnya keterangannya itu kum. Ayatia fi'il apa nih? Ayat ya. Fi'il mudhof dari min qabli isi majrur. Min qabli. Razaqnakum ini lengkap nih, ini lengkapnya maf'ul bi fa'il. Sebelumnya fi mimma ma isim majrur. Min huruf Huruf jar. ya.
Yanfiku fa'il, terus fi'il. Nah, Wanya huruf Atau ataf. Tuh gitu Bapak Ibu. Jadi wa'anfiku ini perintah Allah sebenarnya kepada siapa saja, termasuk kepada orang muslim. Meski ayat ini ditempatkan di surah Al-Munafikun, tapi perintahnya kepada semua orang. Gitu. Berinfaklah kalian. Dan ini kan sebenarnya sindiran Allah. Ketika orang tokoh-tokoh Yahudi di ayat-ayat sebelumnya mengatakan jangan kamu berinfak kepada orang-orang Muslim, kepada orang mukmin, justru Allah perintahkan berinfaklah kalian. Kapan? Min qabl mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kata min itu Bapak Ibu, min itu sedikit dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dibanding yang kami rizkikan, yang kau dermakan sedikit saja, yang kau infakkan itu sedikit saja. Sedikit itu maksudnya apa? 2,5% itu kalau zakat mal. Min qabli, sebelum ayatia ahadakumul maut. Tadi di uraian Bapak Ibu perhatikan di uraian fa'ilnya itu bukan ahad. Fa'ilnya itu maut. Karena fa'ilnya maut berarti yang aktif itu orangnya atau kematiannya? Yang aktif itu fa'ilnya atau maf'ul bihinya atau objeknya? Tentu saja yang aktif Orangnya. subjeknya, Orangnya. bukan kematiannya. Kematiannya. Oh, kematiannya. Kematiannya. Artinya aktif itu Bapak Ibu yang kebanyakan Tempat. bidayat ini kematian yang mendatangi orang-orang itu, bukan orang yang dipertemukan kematian. Kematiannya itu mengejar orang-orang. Gitu. Jadi kematian itu terus memburu kita. Cuma karena belum waktunya aja dia nggak dapat. Ya. Tabrak padahal masih juga hidup. Waduh, padahal kematian udah dapat orang tuh. Ternyata takdir Allah bilang belum. Gitu ya. Udah serangan jantung. Takdirnya bilang belum. Ya belum. Udah sehat, udah pulih, udah mantap. Olahraga, wafat. Gitu. Habis olahraga malah kena serangan jantung, selesai. Nah, artinya apa? Itu semua memang rahasia Allah. Rahasia Allah. Jadi kematian itu yang mendatangi manusia, bukan manusia mendatangi kematian. Yang aktif itu kematiannya. Nah, Karena mendatangi itu pasal ya, mendatangi iya, terhadap mendatangi. objek. Iya, atau jadi terjemahannya di sini boleh. Sebelum kalian didatangi kematian. Didatangi kematian. Didatangi kematian. Kayak gitu terjemahannya boleh. Berinfaklah kalian dengan sedikit apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Sebelum kalian didatangi oleh kematian. Selamat. Jadi kematian itu yang aktif menjemput manusia, bukan manusianya yang menjemput kematian. Ini ayatnya. Kan di dalam ayat lain, walaupun fi buruji musyayyada, meskipun kalian sedang berlindung di bunker yang sangat kokoh. Meskipun berada di bunker yang sangat kokoh, kalau kematian datang ya udah nggak ada ampun. Mau di bunker, mau di atas kasur, mau di perjalanan, di mana. Karena kematian nggak ada yang tahu. Dan seindah-indah kematian itu adalah yang akhirannya itu adalah bisa mengucap la ilaha illallah ya. Insya Allah. Saya mendengar seorang ya, jadi dia mu'alaf, dia mu'alaf Islam, mu'alaf Cina, Chinese itu Islam. Terus adik-adiknya, ini kakaknya ya, kakak nomor 2, jadi ada kakaknya lagi yang tua. Dia terus ada adiknya. Dia masuk Islam, ayahnya apa namanya,
masih non Muslim, ibunya juga begitu. Akhirnya adik-adiknya sudah masuk Islam dan dia masuk Islam. Seringkali si anak ini ngajak ayahnya masuk Islam, tapi belum berkenan, belum mau. Setiap ditawarin, katanya begitu, ayah mengatakan nanti aja. Sampai suatu hari, gitu ya, si apa namanya kakaknya ini pergi ke Jakarta, dia tinggal di Jogja. Saya lupa Jogja atau Solo gitu lah. Terus kakaknya di Jakarta selalu nelfon adiknya. Kalau ayahnya sakit, jadi adiknya yang menemani ayahnya itu dikasih tahu setiap hari coba tawarkan kepada ayahnya untuk masuk Islam. Tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan cara yang paling lembut pokoknya. Jangan dipaksa, jangan ditawarkan aja. Ayah mau masuk Islam nggak? Mau baca, bukan masuk Islam, mau baca syahadat gitu. Nah, pokoknya enggak, nanti aja. Itu berminggu-minggu, berminggu-minggu seperti itu. Terus akhirnya dia sakit nih, ayahnya sakit. Setelah sakit, sakitnya itu sampai nggak bisa bicara, sakitnya nggak bisa bicara. Dan pada waktu nggak bicara itu, ayah ibunya, anaknya itu udah berkali-kali ingatkan, tapi dengan geleng kepala itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di hari Rabu, ya, gitu ya, di hari Rabu tahun 2000 berapa? 2023, 2024. Itu apa yang terjadi itu? Ternyata ketika ayahnya itu bisa ngomong, yang tadinya nggak bisa ngomong, bisa ngomong. Dan ketika bisa ngomong, ditawarin oleh adiknya ini mau bersyahadat, dia bilang iya, dia mau bersyahadat. Dan ketika dia bersyahadat, apa yang terjadi? Setelah itu dia bisa ngobrol, bisa bicara, dia bersyahadat. Setelah bisa bersyahadat, setelah itu nggak bicara lagi, nggak bisa bicara lagi. Setelah nggak bicara lagi, lalu 4 jam kemudian wafat. Masya Allah. Gitu ya, Bapak. Oke. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Menarik, Ustaz. Sinyal. Sinyal nih. Maaf ya, mungkin karena sinyal Ustaz nih. Mungkin perlu dikupas itu kejadian itu, Bunda ya. Mungkin apakah itu doa dari putranya atau hidayah? Saya pikir mau dikupas. Ini Ustaznya kayaknya sinyalnya nih lagi. Iya. Pak Haji besok pertemuan ke-10 ya, hari Rebo. Ustaz bisa hari Rebo besok. Oke, kita Nah, lanjut. ini yang menarik Pak Ustaz. Monggo. Tadi ada mungkin berkaitan dengan cerita tadi Pak Ustaz yang disampaikan itu begitu menggelitik, itulah mungkin suatu hidayah dari Allah. Betul. Mungkin ada sedikit latar belakang, apakah itu mungkin memang itu doa seorang anak terhadap orang tuanya yang dengan sabarnya mereka memberikan ke orang tuanya, atau mungkin ada suatu amalan, mungkin apakah orang tua itu yang senang berinfak, karena ini bukannya dengan ini kan yang Ustaz sampaikan ini pas kebetulan bicara masalah infak. Ini mungkin ada latar belakang sedikit ya Mas. Iya. Jadi itu pun ditanyakan ya, tapi karena memang latar belakangnya bapaknya itu non Muslim, jadi ini benar-benar hidayah Allah, Masya Allah, benar-benar hidayah Allah, begitu. Dan akhirnya apa namanya? Dan itu oleh kakaknya dipesan kalau bapaknya itu bersyahadat direkam ya, direkam, jangan sampai nanti ada klaim dari keluarga lain bahwa dia masih Kristen. Jadi semata-mata doa dari anaknya yang berharap gitu, minta kepada Allah agar ayahnya itu diberi kesempatan untuk bersyahadat sebelum wafatnya. Dan ya Allah, nikmat sekali ya.
waktu bersyahadat, terus udah nggak bisa bicara lagi, gitu ya. 4 jam kemudian wafat. Subhanallah. Jadi kalau kita tahu kan Nabi mengatakan apa? Syahadat itu menghapus segala dosa sebelumnya. Ya, syahadat itu menghapus semua dosa. Itu ucapan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu eh, ketika dia di tahun ke-6 Hijriah itu berikrar apa namanya menjadi Muslim, syahadat, lalu dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana dosa saya ya yang dulu membunuh sahabat. Ya kan dulu kan jadi Ya, memimpin perang ini kan, perang ya, Uhud, ya. perang sebelumnya kan. Banyak. Iya, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Syahadatmu atau keislamanmu menghapus semua dosa-dosa. Masya Allah. Jadi, aduh, dan anak itu ketika diberi kabar bahwa ayahnya wafat itu yang terjadi apa? Informasi anaknya. Kami bahagia, bukan menangis, kami bahagia, bahagia. Bahagia bahwa akhirnya orang tua kami itu bisa bersyahadat. Dan itu yang indah, ya kan gitu ya. Itu yang indah. Artinya eh, seindah-indah ucapan di akhir hayat kan la ilaha illallah. Ya, ya kalau jadi. Ya halal jannah dan dia pasti masuk. Masya Allah. Itu Bapak Ya, Ibu gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan Allah mudahkan ya lidah kita untuk amin. mengucap la ilaha illallah di akhir kita Amin. berzikir. Dan itu yang tadi kalau saya sebenarnya ya begitulah Allah memilih ya. Milih karena mungkin boleh jadi karena kesalehan anaknya yang terus berdoa dan baik. Dan anaknya mengatakan begitu saya masuk Islam, saya tinggalkan semua tuh yang tadinya pekerjaan ini yang pokoknya haram saya tinggalkan semua. Saya hanya bergantung sama Allah. Kan gitu. Yang tadinya takut juga saya ini nanti nggak bisa hidup, ini bisa ya karena mungkin artis kan gitu ya. Nah Hmm. akhirnya pada akhirnya pun dibilang Allah kembalikan lagi tuh yang dulu hilang dengan cara yang lain. Allah hadirkan caranya, jalannya untuk memperoleh rezekinya. Begitu. Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, setelah Ustaz. Sami-sami, Pak Haji. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Gitu tuh. Nah, qarib itu artinya apa? Qarib. Karib. Ya dekat sahabat karib kan ya. Nah, Dekat-dekat. ya, ajal, ya ajal. Ini Ustaz. Ajal. 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 Nanti kita jelaskan ajal itu apa. Eh, ajal atau batas waktu. Ila pada akhortani engkau tunda aku, tunda usiaku. Laula sekiranya saja. Rabbi wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Fayaqul, lalu dia berkata, lalu dia berkata, gitu. Hmm. Alhamdulillah, Allah berkati. Fayaqul, ini bukan lali, lalu. Ini beda lagi. Jadi fayaqul artinya, lalu dia berkata, Robbi, Wahai wahai tentu Tuhanku, laula akhartani, sekiranya tunda kiranya saja usiaku engkau tunda usiaku. usiaku Ila ajalin qarib, Pada ajal dekat. pada pada ajal yang ajal. dekat. Sampai batas Pada waktu. sampai ajal. Jadi ajal itu batas waktu. Batas waktu itu namanya ajal. Ya. Ya. Ila ajalin qarib, sampai ajal yang dekat saja. Tunda aku barang sedekat, barang waktu yang sebentar saja. Kira-kira gitu maksudnya. Tunda aku waktu masa yang sedikit aja, sebentar aja. Itu tuh. Fayaqula,
Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Itu Tuhanku, sekiranya saja saja engkau tunda engkau tunda usiaku usiaku ila ajal yang qarib, pada ajal yang dekat, dekat. pada ajal yang dekat. Gitu tuh, ajal yang dekat. Oke, siapa Bu Ana yang akan baca satu baris nih? Silakan lagi dengan Bunda Kuria. Assalamualaikum Bun. Hmm. Waalaikumsalam. Baik, Fayak, Bun. Dari Fayaqul. fayaqulu. Lalu Fayaqula. Saya pula. lalu dia berkata, Robbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, Akhartani. laula akhartani, eh, se- laula Sekiranya engkau tunda aku, sekiranya kau tunda sekiranya usiaku, usia aku ila ajalin qarib, pada ajal yang dekat. pada ajal yang dekat. Iya. Oke, benar. Nah, kita ajalin qarib, coba kita uraiannya. Qarib ini artinya bukan katanya, kedudukannya namanya naat. Nah, naat ini Bapak Ibu. Ajal isi majrur. Ila huruf Ya. jar. Akhartani ini maf'ul bih ya, objek ya, maf'ul bih plus fiil. Laula huruf syarat. 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 Rabbi ini nida. Apa munada? Munada itu artinya yang dipanggil, yang diseru. Yaqul, fiil dan huruf atau. Oke, dia tuh Bapak Ibu. Fa'as-saddaq wa akum minas salihin. Fa'as-saddaq wa akum minas salihin. As-salihin orang-orang yang saleh. Saleh. Min bagian dari akun menjadi, aku menjadi, wa dan fa'as-saddaq aku akan banyak bersedekah. As-saddaq. Maka itu pakai tasdidnya double ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. As-saddaq wa akum minas salihin. Maka aku Berkali-kali. akan banyak bersedekah dan aku menjadi bagian aku menjadi bagian orang-orang yang saleh. Nah, siapa nih? Bu Ani yang akan membacakan buat kita nih. Satu baris langsung. Fa'as-saddaq. Wajib Nunung silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan menjadi bagian orang-orang yang soleh. Iya. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi. Siapa nih Bu Ana nih? Sekali lagi ya dengan Pak Haji Jainal deh, silakan Pak Haji. Yang terakhir Pak Ustaz. Iya, monggo. Fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Aku akan banyak bersedekah dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Betul. Jadi fa'as-saddaq itu harapan yang menunjukkan as-saddaq itu berlaku terus-menerus. Banyak kali melakukan perbuatan itu. Maka dibilang, aku akan banyak bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang bagian daripada orang yang saleh, yang baik. Kalau kemarin berarti dia menyadari kemarin nggak baik.
Kemarin pelit, kemarin nggak balik, nggak baik kan gitu maksudnya bakhil. Maka kalau dari atas tadi, ya dari atas, dan berinfaklah kalian dari sebagian ya apa yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhatani, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya saja engkau tunda usiaku ila jalin qarib, ya. Oh, bukan, ila itu bukan pada, sampai. Bukan pada nih, mohon maaf, sampai. Sampai ajal, sampai batas ajal yang dekat, batas waktu kematian yang dekat. Gitu. Fa'asaddaq wa aku minas salihin, fa'asaddaq, dan aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi bagian daripada orang yang saleh. Tuh, gitu. Fa'asaddaq pernah dibahas sebelumnya bahwa kenapa yang diingini oleh si mayit tadi kalau dia diberi tunda usia oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ingin bersedekah, karena keutamaan sedekah dapat dijangkau, ya, pelaksanaannya itu melebihi ringannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena bersedekah itu kemudahannya dalam beribadah melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa sedekah yang diinginkan dia? Karena kalau sedekah Bapak Ibu tidak seperti ibadah yang lain. Contoh kalau ibadah sholat. Kalau Bapak Ibu mau sholat ada syaratnya ya. Syaratnya apa syaratnya? Syarat Berwudu. punya wudhu, bersih, suci. Apanya suci? Badannya suci. Pakaiannya suci. Terus sudah masuk waktu Waktu. sholat. Ya, salah. Waktu sholat. Kan gitu. Terus akil, ya, Balik. balik, mukallaf, kan gitu tuh. Iya. Syarat-syaratnya kan. Bisa berdiri, kalau sholat wajib. Gitu ya. Rukun-rukunnya semacam kan. Takbir, baca Fatihah, ruku, tumak nina, itidal, tumak nina, sujud, tumak nina, semuanya macam-macam. Tapi kalau sedekah kan nggak gitu, Bapak Ibu. Sedekah nggak mengenal waktu. Sedekah nggak mengenal tempat. Sedekah tidak mengenal syarat rukun yang jelimet. Enggak. Apa syaratnya sedekah itu? Syarat sedekah pertama niat karena Allah, yang dua syaratnya itu harta yang disedekahkan harta milik pribadi. Harta milik penguasaan, di bawah penguasaan dia semua. Itu baru syaratnya. Mau bersedekah waktu sedang hadas, sedang batal, boleh. Bersedekah waktu suci, ya, boleh. Bersedekah waktu pagi, petang, sore, malam, boleh. Nggak ada batasannya. Itulah gampangnya sedekah. Jadi sedekah tidak membutuhkan persyarat-persyarat yang jelimet seperti ibadah haji. Ibadah haji kan harus ditunaikan di bulan haji. Nggak bisa bulan Rabiul Awal lah, biar kosongan dikit lah, saya Rabiul Awal aja lah hajinya. Nggak bisa. Harus bulan haji. Terus kemana? Harus ke Mekah. Haji nggak bisa, tawafnya di Senayan. Nggak bisa. Nggak, nggak boleh. Kan gitu. Wukufnya di mana? Terus miqatnya di mana? Udah jelas semua. Tapi sedekah kan nggak mesti. Mau sedekah di Saudi, alhamdulillah. Mau sedekah di sini, alhamdulillah. Mau sedekah di mana, alhamdulillah. Itulah kemudahan sedekah. Mengapa sedekah diminta oleh orang-orang yang ingin menjelang kematian? Karena itulah amalan yang gampang, mudah dilakukan tanpa persyarat yang neko-neko, yang macam-macam. Itu dia tuh. Waktunya, tempatnya, caranya, ya enggak. Yang penting pokoknya berapa aja kasih sedekah tuh. Begitu tuh Bapak Ibu. Baik. Sebelum ada pertanyaan, kita terjemahkan lengkap dulu ya Bapak Ibu ya. Kita terjemahkan yang lengkap ya. Ya.
Tapi sebelum pertemakan ini dulu nih, Ibu nih. Kedudukannya no. Al-muflihin as-salihin isim majrur. Min huruf jar. Huruf jar. Akun fi'il mudhari. Ataf Atau fasadak fi'il. ini. Fi'il dan huruf jawab. Huruf jawab. Fa itu huruf jawab. Nah gitu tuh. Ini uraiannya. Baik. Jadi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya, ya, dari atas sekarang terjemahkan dari Wang Fiqhu. Siapa Bu Nana? Silakan. Kalau belum, Apa monggo. ya? Nah, siapa Bu yang terjemahkan dari Silakan atas? dengan Ibu Wiwi. Bu Wiwi, Assalamualaikum. Ada di tempat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Makasih Pak, Bu Ya, Anja. sama-sama Bun. Wa anfiku min wa anfiku min wa anfiku mimma Ma razaqnakum razaqnakum. min qabli an an ayya Tia ayya ahadakumul mautu. maut. Ya. Dibaca Fayaqul. dulu ya Pak Ustadz, maaf. Iya, Tanya. dibaca dulu Bun. Yo. Wa yaqula rabbi laula akhartani Tani ila ajalin. ajalin qarib. Iya. Berinfaklah kalian dan dari apa yang kami telah rizkikan sebelum kematian mendatangi kalian. Betul. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya saja engkau tunda usiaku sampai batas ajal yang dekat. Iya. Fasadak. Ya. Fasoddaqo wa akum minas solihin. Alhamdulillah. Ya, artinya Aku, Bun. aku akan banyak bersedekah dan akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah. Dan kita ya menjadi orang-orang yang ini apa namanya berharap-harap setelah ajal sudah terbayang di hadapan mata. Itu kesempatan usia yang masih ada diberikan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Oke, itu tuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu untuk ayat Silakan yang ingin bertanya. 10 ini. Bu Eli barangkali ingin bertanya. Siapa? Bunda Kuria. Monggo, Bunda Eli. Ya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Maaf, gak ikut berapa kali, Ustadz. Ini Oh lagi iya, pemulihan kemarin mata. nggak kelihatan nih Bunda Eli nih. Ini lagi habis operasi mata, Ustadz. Jadi dalam Oh ya Allah, syafaqillah khair. ya. Enggak mau menanyakan ini menarik, Ustadz. Saya menarik dengan ayat ini. Jadi ini dialog kita seseorang yang mau meninggal dengan Allah ya. Jadi penyesalan ya, berarti menyesal ya, Ustadz. Penyesalan, benar penyesalan ini. Puncak penyesalan. Di fasaddaku angku minas solihin. Angku akan bersedekah. Jadi menyesal kita enggak bersedekah gitu, Ustadz. Betul. Jadi dia menyadari pentingnya sedekahnya sudah ajal udah hampir tiba. Dia menyadari pentingnya kenapa menyadarinya kok yang diingetinnya kok sedekah. Tadi saya katakan kenapa? Iya, benar. Karena paling gampang, ibadah paling gampang diberikan kepada siapa saja, waktunya kapan saja, berapa saja itu sedekah.
Oh, gitu. Jadi harapan orang itu gini Bun, ibarat kata orang kalau lagi tenggelam mau terbawa arus itu, maka apa saja yang dia bisa pegang dia pegang, betul ya? Iya, benar-benar. Benar. Mau apa namanya itu, mau eh, tembok, mau besi, mau papan, mau apa, termasuk kalau rumput, akan dia pegang tuh rumput untuk menyelamatkan diri. Yang dia mampu, yang dia bisa lakukan sedapat mungkin apa saja. Dia nggak bisa berpikir panjang lagi, dia nggak bisa berpikir apa yang ideal lagi, tapi apa saja. Maka dalam keadaan orang yang seperti ini, sangat-sangat apa namanya, bisa mewakili dengan apa namanya, keadaan waktu yang terbatas, tempat yang terbatas, siapa orang yang akan di dalam juga apa namanya itu luas. Nah, itu namanya sedekah. Ini gampang sedekah. Jadi udahlah, sedekah sajalah, nggak usah pakai wudhu, nggak usah pakai apa-apa, kan nggak usah niat. Dalam artian bukan nggak niat, niat pak tetap, tapi nggak usah pakai ribet gitu kan, seribet yang lain. Nah, itu makanya sedekah yang diinginkan untuk dilakukan. Masya Allah. Betul. Katanya benar Ustadz, hari Jumat disarankan kita membaca ayat surah Al-Munafikun itu Ustadz. Ya, hari Jumat itu dianjurkan surat, bukan Al-Munafikun aja Bun, 3 itu. Al-Jumu'ah, Al-Jum'ah, Al-Munafikun, Al-Munafikun, At-Taghabun. oh At-Taghabun. Oh, Selain baca surat Al-Kahfi, ya. selain baca Yasin, selain juga Tabarok, ya jadinya banyak ya. Misalnya kita di dalam salat itu cuma kita hafal dari surat 9 sampai 11, 3 ayat itu nggak apa-apa, nggak Nggak seluruhnya masalah, Ustaz. nggak masalah, boleh. Masih potong tadi ya Alladzina amanu saja, ya, boleh. Ya, Boleh. 3 ayat. Iya. Habis kalau yang panjang-panjang, kalau jadi imam kan repot juga, orang pada di belakang pada ngacir gitu. Iya. Ya, kalau kita sendiri 3 ayat itu bisa Kalau ya. sendiri 3 ayat aja boleh. Mau 9-9-nya dari awal boleh sampai 10. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Bun. Itulah tentang penyesalan orang yang mau meninggal. Tapi tetap saja, jawaban Allah terhadap mereka seperti apa nih? Mari kita lihat. Ustadz, boleh tanya? Oh iya, silakan Bun, Bunda Yuli. Yo, boleh. Apakah bukan sedekah di samping fungsi yang tadi Ustadz bilang Ya, tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat, dan yang lainnya. Apakah iya. bukan karena sedekah juga bermanfaat bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi bisa membantu orang lain? Termasuk itu bukan, Ustaz? Baik. Oke, makasih Bun pertanyaannya. Sedekah itu eh, ada 2 sudut, ada 2 sisi ya. Bagi si pemberi sebagai pembersih, sebagai pembersih jiwa, pembersih diri, kan begitu. Sebagai banyak faedahnya, sebagai penangkal bala, bencana, musibah, gitu. Nah, itu dari sisi si pemberinya. Dari sisi penerimanya tentu manfaat, manfaat kan gitu ya. Jadi kenapa bersedekah tadi tuh? Memang bersedekah tidak membutuhkan apa namanya, ketentuan waktu khusus. Nggak ada bilang sedekah hanya dari jam sekian sampai jam sekian, habis itu nggak boleh. Nggak ada tuh, 24 jam sedekah boleh. Terus sedekah harus di tempat ini saja, enggak, di mana tempat boleh tuh. Tuh ya. Terus sedekah kepada orang ini saja, enggak juga tuh. Ya. Jadi banyak pilihan-pilihan waktu, tempat, kondisi yang lebih mudah apa namanya dilakukan dengan ibadah sedekah daripada ibadah yang lain. Ibadah lain nunggu waktu. Kalau sedekah kan kapan saja. Batasan nggak ada waktu. Kalau sholat ada batas waktu yang nggak boleh ya kan. Tapi kalau apa namanya orang yang bersedekah kan siapa-siapa saja. Gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Itu Bunda Umi.
Ya, makasih Ustaz. Ya, makanya terlebih di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sebisa yang kita bisa sedekah infakkan ke masjid, ke musola, ke orang yang lain silahkan. Ya, syukur banyak. Kalau nggak pun banyak, sedikit pun nggak apa-apa. Sedikit pun nggak masalah. Yang penting ada, ya, yang penting ada. Langgeng sedikit, langgeng itu lebih disukai oleh Allah daripada yang banyak tapi sekali-kali. Gitu. Sedikitnya apa? 2.000. Meskipun mungkin ada panggilan waktu yang apa namanya istilahnya Bapak Ibu ada haul, ada 1 tahun itunya boleh, kan? Karena kita ambil waktu 1 tahun misalkan gitu. Nah itu mungkin yang zakat ya, zakat sampai Sedikit haul. tapi continue gitu ya Ustaz ya. Ya, tapi kalau sedekah kan itu kapan saja. Kalau zakat ada aturannya. Aturan zakat itu apa maksudnya? Zakat itu kalau zakat fitri berarti kan harus didahului dengan apa namanya di bulan Ramadan dulu. Ramadan sampai dengan apa Lebaran. Gitu ya. Kalau zakat mal didahului dengan itu dulu. Dengan apa namanya haul dan nisab. Haul. Apa haul itu? Haul itu batas waktu setahun dananya mengendap itu namanya haul. Kalau nisab batas minimal harta yang akan diwajibkan untuk berinfak berzakat. Kalau haul batas lamanya, kalau nisab batas banyaknya. Batas minimalnya bukan banyaknya, batas minimal dimiliki. Seberapa batas minimal dimiliki oleh seseorang? Kalau mengacu kepada zakat emas berarti 98 gram emas. Kira-kira kalau sekarang emasnya harganya 1 juta, berarti seseorang memiliki harta 89 juta yang tetap hartanya nggak berkurang dalam setahun, nambah iya, kurang enggak. Gitu ya. Maka dia wajib zakat dalam setahun. Kalau hartanya berkurang, ya kadang-kadang 100 juta, tapi besok-besok 50 juta, besok-besok 20 juta, besok-besok nambah lagi 150 juta, bulan depannya lagi tinggal 40 juta, kan gitu. Maka itu namanya hartanya tidak memenuhi nisab. Terus bagaimana zakatnya? Tetap boleh zakatnya. Kalau pengen aman selama zakatnya. Pokoknya 2,5% potong aja setiap kali kita dapat keuntungan, dapat apa, potong 2,5%. Kalau pegawai dapat gaji, dapat apa, 2,5% dipotong dari apa yang dia terima. Nah itu kalau sodako, kalau zakat kan ada. Maka yang disampaikan oleh si apa namanya si pengucap tadi dalam Al-Quran, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan banyak bersedekah. Bersedekah, caranya bukan berzakat. Ya Bun ya. Oke, baik. Ya Mas Ustaz. Monggo. Ini sedekah tadi yang di atas tadi kan min itu dalam arti sebagian atau sedikit Pak Ustadz yang di Sedikit. atas. Iya, sedikit. Tapi di kalimat di bawah itu fa'asad dako, maka akan berbanyak-banyak. Nah ini kan yang di atas itu penjelasan itu, kemudian di bawahnya itu justru mereka akan berpacu untuk berbanyak-banyak bersedekah. Itu gimana? Lebih mungkin ini Pak Haji, yang Ya. di atas itu kuantitinya, Kuantitinya. ya sedikit. Kalau fa'as sodako itu intensitasnya, Oh, intensitasnya. kuantitasnya ya. Iya, bukan banyak dalam artian kuantitinya, Ya. tapi banyak itu rutinnya. Oh, Ini ya. Pak Ustaz. Berkali-kali gitu Pak Ustadz ya. Berkali-kali. Akan Itu bukan terus. banyak, Ya, berkali-kali. banyak bukan banyak artinya kuantitasnya ya. Banyak Berkali-kali. iya kalau begitu. Sering. Sering ya. Kali. Kontinuitas itu ya. Terus menerus. Ya. Geng. Gitu itu. Jadi Baik. ya. Terjemahannya kadang-kadang gitu ya. Karena sodako kan Pak Ustadz jelaskan batas itu kan berkali-kali. Bener. Gitu. Iya ya, itu Bukan kan banyak kan bukan gitu kan. sorof ya, bener Gitu. tuh. Ketemu jadi di sini tuh. Ulang-ulang berkali-kali terus menerus. Syukur Ustaz. Insya Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ajaluha itu ajalnya. Ada artinya Ustadz. Oh, yang di atas belum ya? Masya Allah, lah enak aja dari tadi ya jangan gitu ya.
Ayo kita terjemahkan artinya. Apa tadi? Wa'anfiku dan ayo Dan berinfaklah berinfaklah kalian dengan sebagian Rezeki rizki yang kami anugerahkan telah kami yang telah anugerahkan. Telah kami anugerahkan kepadamu. Anugerah kepada kalian. kepadamu. kepada Min qabli sebelum sebelum kematian datangnya kematian kepada kamu, kalian. kepada kalian. Datangnya kematian kematian kepada kalian. yang kepada kalian. Betul. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, Kata wahai Tuhanku, sekiranya saja engkau tunda engkau tunda usiaku betul. Ila ajalin qarib Sampai ajal dekat, sampai dekat ajal. pada ajal yang dekat. Ajal yang dekat Ajal saja. yang dekat. Ya, saja. Maka aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang soleh. Dari bagian yang soleh. Iya, soleh. Tuh gitu Bapak Ibu. Jadi tadi mimma itu sebagian ya, kecil aja. Oke, sebelumnya datang kematian kepada kalian. Wahai Tuhanku, sekiranya saja engkau tunda usiaku. Ajal itu artinya batas waktu Bapak Ibu. Ajal itu batas waktu. Cuma kita kalau disebut bahasa Indonesia, ajal itu kematian ya. Oh, sudah Iya, datang. ajalnya udah sampai. Ajalnya udah sampai. Padahal artinya bukan kematian itu. Batas waktu yang dikasih Allah untuk hidup dunia udah selesai. Gitu. Ajaluha, ajalnya. Ja'a, datang atau tiba. Tidak datang, ajalnya tiba. Idza apa? Apabila jika Nafsan, seseorang. Seseorang. Allah. Yuakhir, menunda. Allah mengakhirkan kan artinya menunda. Walan, tidak akan dan tidak akan. Ayo Bunda Nunung, wala yuakhirallahu nafsan, artinya tidak akan menunda. Allah menunda seseorang. Allah tidak akan menunda Allah seseorang apabila idza jaa ajaluha, Apabila ajalnya tiba. Apabila ajalnya tiba. Benar. Dan Allah tidak akan pernah menunda seseorang apabila ajalnya telah tiba. Baik. Nah, lanjut siapa? Ibu Huria. Ulangi Ibu Huria. Artinya. Huria. Ya. Ayo Bun. Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim.
Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Dan Allah tidak akan menunda seseorang apabila telah tiba telah tiba ajalnya. iya sahih. Alhamdulillah. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini fi'il. Idza syarat. Nah, ini bukan syarat, ini zaraf. Nafsan maf'ul bih. Allahu fa'il. Yuakhir menunda. Menunda udah tadi. Fi'il. Fi'il. Lan tidak akan. Ini huruf nafi. Nafi. Dan itu ataf. Oke. Itu dia. Terus wallahu khabirum bima ta'malun. Ta'malun apa yang kalian kerjakan. yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Bima terhadap apa yang terhadap apa yang khabir maha detail pengetahuannya, ilmunya, maha detail ilmunya. Wallahu Dan Allah. dan Allah. Jadi kalau bilang wallahu khabirum bima ta'malun artinya dan Allah maha mengetahui. Maha mengetahui ini, maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jadi detail ilmunya itu peterangannya nih Bapak Ibu, peterangannya. Kalau ini terjemahannya sih apa itu mengetahui aja. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Iya, siapa Bu Ana nih baca? Wallahu Allahu khabiro bima ta'malu. ta'malun. Nah, Dan artinya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa-apa. Allah mengetahui pengetahuan apa-apa Allah yang maha mengetahui apa-apa terhadap apa yang kalian apa-apa yang kamu kerjakan. Tuh dia tuh. Jadi Bapak Ibu, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seseorang, maksudnya ajalnya, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Iya. Nah, tapi hadis Nabi ada mengatakan begini, Bapak Ibu. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Apa artinya itu? Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diperbanyak rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Bersilaturahim. Satu saat ini kisah diriwayatkan dalam hadis ya, Bapak Ibu. Hadisnya suatu saat ini zaman dahulu nih, zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam satu hari Nabi Daud didatangi oleh seseorang laki-laki. Laki-laki itu malaikatul maut. Malaikat maut. Lalu Nabi Daud bertanya sama orang itu, ada apa gerangan wahai malaikat Allah, wahai utusan Allah?
Apa kata orang itu mengatakan, sesungguhnya aku datang karena ingin mencabut nyawa anak itu yang ada di samping itu tuh. Tapi batas waktu yang ditentukan Allah itu minggu depan. Jadi kalau Selasa depan nih, Selasa sore, jam sekian ini. Nah, karena memang ajalnya hari Selasa depan jam sekian, maka saya akan datang. Hari Selasa, pekan depan, hari sekian itu. Gitu. Tapi orang yang di samping Nabi Daud itu nggak tahu. Nabi Daud itu yang tahu. Akhirnya Nabi Daud mengatakan begini, wahai nak, kamu sudah menikah belum? Belum. Baik, kalau begitu kamu menikah, mau. Baik, kalau begitu kamu datang ke kota ini nih, temuin ada orang namanya ini, dia punya putri. Kau inilah dia. Bilangin, sampaikan ke ayahnya. Nabiullah Daud berkirim salam sama beliau. Akhirnya anak muda ini datang ke sana, menyampaikan, diutarakan apa yang dipesankan oleh Nabi Daud. Ini anak nggak pacaran, nggak apa, kawin, dinikahkan. Setelah dinikahkan, ternyata anak ini, ya memang anak yang saleh ya, baik sama keluarganya, baik sama istrinya, sama apa namanya saudara-saudaranya, baik, luar biasa baiknya nih, sama mertuanya baik. Oke. Akhirnya di hari Selasa, sebagaimana dipesankan oleh Nabi Daud, nak, Selasa depan jam sekian kamu harus datang ke sini. Baik, dia bilang. Maka hari Selasa yang dijanjikan itu, anak itu datang sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya jam 4 sore, sebelum jam 4 udah datang anak itu. Tunggu. Kata Nabi Daud, tunggu sebentar di sini ya, tunggu sebentar. Tunggu di sini dulu sama saya. Akhirnya jam 4 nggak datang, jam 5 nggak datang, jam 6 nggak datang. Ya, kata malaikat Daud, kata Nabi Daud, ya udah kamu pergi minggu depan ke sini ya, datang hari ini jam sekian di tempat ini, jangan terlambat. Minggu depan datang anak muda ini. Tapi ini malaikat maut kagak datang lagi nih. Minggu kedua kagak datang, bulan kagak datang, setahun kagak datang, 2 tahun. Barulah pada tahun kesekian malaikat mautnya datang. Ketika anak itu sudah nggak lagi di situ, kata Nabi Daud, udah nggak usah kesini lagi, udah. Tapi nggak dikasih tahu tuh mau ngapain tuh orang itu ke situ. Pokoknya datang ke sini aja. Akhirnya datang tuh Platus tuh malaikat tuh. Nongol malaikat. Nabi Daud bilang, loh, kalau bahasa kita mah bicaranya, kok tumben? Mana aja selama ini dijanji katanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, juga berbulan-bulan. Kok nggak datang? Kenapa sekarang baru datang? Apa kata malaikat kau tadi? Benar wahai Nabi Allah, usia dia itu sesungguhnya jatuh pada hari Selasa yang saya janjikan itu. Tapi dia menaati perintahmu lalu dia menikah dan dia berbuat baik kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada mertuanya, berbuat baik terus. Sehingga setiap hari Selasa saya mau datang ke situ, kira-kira Allah cegah tuh saya jangan datang yang lain tuh. Karena itu sedang berbuat baik. Begitu minggu depannya begitu Mas. Terus sampai pada akhirnya ya tiba juga apa namanya sudah ditentukan ya sudahlah meskipun dia mungkin baik terus tapi memang sudah usianya di situ sampai di situ saja. Dari kisah ini Bapak Ibu yang muliakan, ajal itu hanya Allah yang tahu dan hak Allah untuk menunda. Yang harusnya dia wafatnya di usia 60 tahun ternyata dia bisa nambah 63, 65 dan seterusnya. Atas dasar apa? Tadi tuh silaturahim, berbuat baik pada orang lain. Aku nggak tahu. Gitu. Kak, orang tadi anak muda tadi tuh dia berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada apanya.
itu yang menjadikan dia diminta oleh Allah ditunda kematiannya. Tapi yang tahu hanya Allah dan malaikat maut. Gitu ya. Kita nggak tahu apa ditunda atau nggak tahu ya. Silaturahmi saja. Pokoknya silaturahim saja, lakukan yang terbaik, lalu bermohon kepada Allah boleh. Perkara Allah tunda atau tidak itu ya sudah serahkan sama Allah. Tuh. Cuma kisah tadi membuktikan memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi, siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Silaturahim. Ayo Bu Ana baca dari awal sampai ini ayat 10. Silakan Bu Ana, siapa nih? Yang tadi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Ma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Wa yaqulu rabbi laula. Oh iya. Wa yaqulu rabbi laula aqarrtani ila ajalin qarib. Wa as-sadaqa Aku minas. wa as-sadaqa wa akum minas solihin. Wala yu'akhirullaha nafsan ija jaa ajaluha. Wallahu khabiru bima ta'malun. Oh, khabirum bima ta'malun. Sahih, Masya Allah. Coba kembali kepada ayat itu, terjemahannya. Bapak Ibu. Ya. Ini ta'malun, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Bima isi majrur. Huruf jar. Khabirun khobar, Allah mubtada. Artinya Bapak Ibu ya dari ayat ke-10 awal ayat 10 nih. Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang apabila telah tiba. Dan Allah maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Alhamdulillah. Ini akhir daripada surah Al-Munafiqun. Besok karena waktunya cuma ke surat At-Taghabun, karena nggak tuntas kita carikan surat yang pendek aja Bun ya besok ya. Iya, boleh. Bapak Ibu mohon ini ya izin, insya Allah besok kita ada pertemuan 1 kali lagi ya, karena pertemuan kita besok hari Rabu yang ke-10. Insya Allah hatta hanya 10 kali pertemuan. Oh, Siap. Insya Allah Masya pada Allah. asar. Luar biasa. Kayaknya cepat banget ya. Nggak tahu udah 10 kali. Iya. Ya, insya Allah Bun. Besok ya. Insya Allah siap. Gimana Bun? Ustaz mau nanya, jadi ayat 9, 10, 11 itu saling berkaitan ya Ustaz ya? Saling Betul, dari 9, 10, 11 makanya yang dibaca orang 9, 10, 11 biasanya kan? Ya, 9, 10, 11 itu saling Betul. ya Ustaz. Saling berkaitan itu. Jadi kalau itu diperintahkan kepada orang beriman berkaca dari orang-orang munafik yang nggak mau berinfak, yang nggak mau membantu, menolong, itu dia pikir usianya bisa panjang, agak panjang, mati juga. Gitu ya. Ya, makasih Ustaz. Sami-sami Bun gitu. Baik, Bunda Ana, Baik silakan. Ustaz, karena waktu juga yang tidak mencukupi, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Masih lama sih untuk buka puasa. 1 jam. Baik, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا Amin. ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا من الأبرار. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا. Amin. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة قدرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya اللهم Allah. اجعلنا وأهلنا ممن أدرك ليلة القدر برحمتك يا Amin ya الراحمين. Allah. اللهم اجعلنا وأولادنا Amin. وأزواجنا وأهلنا ممن Amin. أدرك ليلة القدر برحمتك يا Amin ya ولي Allah. العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب Amin. العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa Makasih besok ya hari Rabu ya, Ustaz. pada asar Makasih ya. Bu Ana. Assalamualaikum. Terima Terima kasih kasih. Terima Ustaz. kasih. Terima kasih Terima Ustaz. kasih. Terima kasih Bunda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.